Kesaksian para devosan Padre Pio 108, setahun berdoa bersama, bagian ke-7. Terima kasih Ibu Bapak, selamat malam juga untuk semua saudara. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk kelompok doa Padre Pio 108. Semoga kelompok doa semakin berkembang, semakin berbaur satu dengan yang lain, semakin berbela rasa, semakin saling peduli satu sama lain, merasakan penderitaan bersama-sama, merasakan kebahagiaan bersama-sama, merasakan sukacita, saling menyemangati, saling memberikan semangat untuk bisa bersyukur di dalam segala hal. Semoga misa dan Ramatama kemarin bisa membawakan kekuatan, mendapatkan kekuatan iman, bisa semakin mengenal Santo Pelindung, bisa saling belajar mengenal diri sendiri, bisa semakin mencintai Tuhan Yesus, bisa mencintai Sakramen Maha Kudus. Sepertinya itu saja. Terima kasih Ibu Bapak semua. Luar biasa Pak Asisi. Jadi saya terkesan sama Pak Asisi ini. Kemarin ketika saya mendengar di sana susah, tapi sekarang malam ini lancar sekali. Tapi sungguh luar biasa. Bro Asisi ini semua lancar karena usaha beliau membantu kita kemarin di sana. Saya itu suka gangguin Cik Gaby karena Cik Gaby suka bikin orang sakit tipes. Oke, kita panggil Bro ya. Panggilnya Bro. Ya silakan Cik Gaby. Iya, mau tanya, itu kan kerjanya Pak Mas Asisi ini kan lancar, terus cepet gitu ya, terus sempurna gitu. Apa memang sudah sering melakukan sebagai apa namanya? IO. Oh, terima kasih Ibu perhatiannya, apresiasinya. Saya karena berapa tahun ya sudah ada mungkin poster gereja begitu Bu. Dia kurang lebih mungkin 10 tahun gitu. Jadi aku kalau untuk misa itu kalau tidak dipersiapkan kayaknya kurang menghargai gitu, kurang misa itu perayaan Ekaristi harus menjadi apa ya, spiritualitas gitu, devosi apa gitu begitu. Iya, sangat detail sekali sehingga sampai transport di turun sini, turun sana. Iya, karena kan kita mau berangkat misa kan pasti sudah persiapan hati. Jadi hatinya juga harus dijaga, harus dibantu kalau ada kendala, apa yang menjadi kendala. Jadi kalau dalam perjalanan ke rumah juga transportasinya kayaknya udah dipikir-pikir, kayaknya ini akhirnya dia batal misa. Aduh, kita coba cari solusi begitu. Udah, tapi enggak tahu ada. Hebat Pak Asisi. Luar biasa FA, terima kasih atas kerja kerasnya. Ya, luar biasa ya. Ini untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Saya ingin menyampaikan memang di kelompok kita ini mencoba ya untuk kita semua sama, semua kita sama, tidak ada orang lebih tinggi lebih rendah, semua sama.
Tapi Pak Asisi pendek. Iya, iya. Ya kalau dibanding Edison, tapi kalau dengan yang lain dia lebih tinggi. Tapi juga untuk teman-teman yang baru barangkali perlu tahu juga di dalam Devosan Padre Pio 108 itu mutlak tidak boleh bergosip. Itu mutlak. Itu pesan dari Padre Pio, tidak boleh bergosip. Karena kalau kita bergosip berarti kita menceritakan seseorang. Maka orang itu kita cabut dari hati kita. Orang itu kan juga ada Yesus di dalam hatinya. Ketika kita cabut orang itu dari hati kita, maka Yesus tercabut juga. Jadi Yesus pergi. Itu sebabnya Padre Pio tidak menyukai orang bergosip. Ya, jadi itu harus kita jaga terus begitu ya. Soal gosip. Yang kedua, kita menjaga terus ya persaudaraan kita karena kita adalah anak-anak rohani Padre Pio. Padre Pio itu seorang kapusin yang juga anak ya Bapak Serafimnya itu adalah Francis Assisi yang mengedepankan yang namanya persaudaraan sejati. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi mari kita bangun juga spiritualitas itu sehingga hidup dan kita hidupi dalam keseharian kita. Jadi sudah mendarah daging seperti Silas Strada ya. Semua kemarin kalau dilihat teman-teman ada pekerjaan yang ini belum selesai langsung dibantu sama yang lain begitu ya, luar biasa. Dan memperhatikan orang lain ketika banyak makanan yang berlimpah begitu, terpikir di sudut sana ada orang yang belum makan, maka kemudian makanan dikirimkan. Nah itu kepekaan itu semua karena gerakan roh. Ya, gerakan roh bukan karena hebatnya kita, tidak. Ya, kemudian teman-teman juga sambil saya selalu mengingatkan kita punya wadah yang namanya media sosial kita itu ada Instagram, ada yang namanya YouTube begitu ya. Kemudian juga ada WhatsApp grup kita. Nah, kalau WhatsApp grup kita memang kita juga menjaga supaya apa yang boleh kita bicarakan di situ adalah spiritualitas Padre Pio yang kita alami. Ya, jadi misalnya kita mungkin dapat kayak kemarin ya, saya senang sekali teman-teman kemudian men-sharingkannya di dalam grup ya, sehingga teman-teman itu terinspirasi yang lain kemudian jadi lebih dikuatkan begitu. Tapi tidak mengangkat satu pesan dari tempat lain lalu kemudian dimasukkan ke dalam grup kita gitu ya, karena nanti terlalu pusing kita mau melihat yang mana sehingga yang utama-utama hilang. Jadi itu kita jaga terus seperti itu sehingga teman-teman bisa berbagi di situ, tidak menggurui ya, berbagi. Ya, silakan Emilia. Emilia kemarin belum ya. Silakan. Selamat malam Bu Evo, Bu. Ya, selamat malam Pak Edison, Pak Marcel, semuanya. Apa kabar? Kemarin soalnya saya baru pulang dari latihan lektor itu jam 9 lewat. Jadi baru sampai rumah kurang lebih setengah 10 kurang. Jadi nggak bisa ikut. lagi di jalan. Nah, ini terima kasih sekali atas kemarin perayaan 1 tahunnya Padre Pio yang 108 yang pertama. Luar biasa, ada misa sekaligus adorasi penuh berkat dan sukacita yang saya rasakan. Meskipun sepanjang hari tapi rasanya lelah, tapi lelahnya dibawa enjoy ya, sehingga ada sukacita serta kesembuhan fisik dan batin juga ada, psikis ya, yang saya minta di doa di adorasi. Jadi saya rasakan varises di kaki itu agak sedikit berkurang ya. Jadi setelah saya minta di adorasi itu ada sedikit perubahan dan sakitnya agak hilang gitu. Teman-teman, terima kasih juga Pak Asisi, hebat banget, bravo bro. Bang ya, saya panggil Bang. Luar biasa rapi kerjanya semuanya, dan untungnya saya nggak usah menjadi MC juga, jadi
saya nggak ngerti soalnya mau ngomong apa nanti di sana. Nah, di sana penuh dengan ya pengalaman sharing-sharing yang menguatkan dan itu sangat mensupport saya kalau saya sedang down. Jadi saya ingat banyak orang lain di luar sana yang ada sukacita meskipun ada masalah gitu. Jadi masalahnya itu ya jadilah jalan ringankan penderitaan. Jadi memang kalau kita nggak bisa bantu orang, saya ingat ada Mother Teresa ya, atau ada dari kutipan kalau kita nggak bisa bantu satu orang memberi makan satu orang, paling nggak kita jangan membuang makanan itu dan kita mendoakan supaya orang yang belum merasakan kebahagiaan seperti kita dapat dibantu oleh orang lainnya gitu. Itu aja dari saya dan semoga Padre Pio's Prayers Group tetap terbuka untuk orang-orang lain yang belum mengenal Padre Pio di Jakarta dan daerah seluruh kota belahan dunia lainnya, dan juga bisa kompak ya sampai seterusnya baik di Zoom maupun kalau ada offline misalkan tidak hadir tapi bisa lewat online. Jadi ke depannya bisa YouTube-nya mungkin lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Terima kasih Emil. Ya, Provisiat Bu Evo. Ya, terima kasih ya semua kita kemuliaan kepada Tuhan ya. Silakan Ibu Dion dulu ya. Mungkin Ibu Dion? Iya, Bu Evo. Ya, silakan. Terima kasih Bu Evo dan teman-teman. Selamat ulang tahun untuk para devosan Padre Pio 108 yang ke-1. Dan saya merasa bahwa kita semua ini pribadi-pribadi yang unik tapi bisa bersatu di dalam kasih Tuhan. Dan itu amat sangat pasti menyenangkan hati Padre Pio. Karena Padre Pio selalu menghendaki kita mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus. Itu sangat kelihatan waktu misa dan perayaan kemarin bahwa tidak ada faktor yang menyebabkan kita semua itu tidak sukacita, tapi kita semua bawa ke dalam sukacita dengan kasih Tuhan. Itu yang saya perhatikan dan itu sangat menyenangkan juga karena saya yang tidak bisa hadir di acara offline karena sakit, saya sangat terhibur dan ikut merasakan sukacita. Kemudian untuk pesan Padre Pio yang kita harus rendah hati, itu juga saya renungkan pesan itu pada saat saya tidak bisa ikut misa hari Minggu karena saya mau PCR. Hari Minggu tanggal 7 ya, tanggal 7 Agustus itu saya sudah persiapan PCR, saya takut menularkan umat di gereja. Jadi saya misa live streaming itu dari Ciledug. Waktu itu saya pilih random. Ternyata khotbah romonya, saya lupa romonya siapa. Tapi pesannya itu kita berbuat baik seperti jam dinding yang masih ada batu baterainya ya, kata Bu Bella. Kalau udah nggak ada batu baterainya kan jam dindingnya mati ya. Jadi jam dinding yang masih ada tenaga itu kita lihat atau tidak kita lihat, kita perhatikan atau tidak kita perhatikan, jam dinding itu selama masih ada batu baterainya, masih ada tenaganya, dia tetap bekerja, tetap berputar. Artinya kita tidak perlu nunggu dilihat orang, nunggu diperhatikan orang. Kita berbuat baik untuk Tuhan tanpa memperhatikan bahwa
orang lain melihat kita atau tidak dalam berbuat baik. Itu saja Bu Evo. Terima kasih Bu Evo dan teman-teman. Sekali lagi selamat ulang tahun para Devosan Padre Pio 108. Tetap semangat dalam kasih Tuhan dan selalu semakin menghayati dan mendalami spiritualitas Padre Pio dan sungguh-sungguh mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Bu Dion, lekas sembuh ya. Tetap semangat. Ibu Hilaria. Selamat malam Bu Evo dan teman-teman Padre Pio yang terkasih. Saya kemarin maaf terlambat karena saya masih ada tugas di paroki, tugas kur. Dan itu kemacetan jalan raya itu saya berdoa kepada Padre Pio memohon supaya saya dapat melaksanakan tugas untuk membawakan doa umat. Saya berdoa sepanjang jalan, Tuhan tolong lancarkan, jangan macet lagi. Terus berdoa. Terus tepat di Yohanes Bosco, uku 9:30. Waduh, puji Tuhan, saya ketemu Pak Asisi itu lega rasanya. Pak, saya nyampe Pak gitu. Walaupun saya nggak nyampe jam 8 karena kemacetan jalan raya. Terus Pak Asisi, oh ya Bu, nanti langsung aja menuju altar untuk di briefing. Terus sampai saya ketemu Pak Edison, masih sempat lagi Bu untuk latihan sebentar. Nah, saya di situ mengalami kasih Yesus yang sangat luar biasa. Dengan kelompok doa ini, saya merasakan sukacita dan ada kasih persaudaraan antara sesama. Saya senang ketemu dengan teman-teman, walaupun saya baru pertama kali ketemu orangnya, tapi saya merasa seperti sudah kenal lama. Mereka begitu saling akrab, saling menyapa, senyumnya, ketawanya ceria. Senanglah pada perayaan ulang tahun itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, akhirnya saya dapat ikut merayakan misa syukur dengan Padre Andre Delimarta. Saya juga senang sih kemarin ya, kita acara di aula itu semua dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan ya. Nggak ada yang cemberut, nggak ada yang apa, semua sukacita aja. Jadi walaupun kita sakit tuh seolah nggak berasa sakitnya. Padre Pio benar-benar luar biasa. Dia memberi kekuatan, ketabahan, dan juga kesembuhan. Sekarang ini saya kan sebetulnya ada riwayat diabetes ya Bu. Saya waktu itu pernah sampai 400 diabetes saya itu. Dan mata saya waktu itu, mata saya nyaris rabun karena diabetes yang terlalu tinggi. Terus dengan didoakan oleh teman-teman di kelompok Padre Pio, saya berdoa setiap hari, setiap malam pukul 9. Sekarang diabetes saya turun jadi 94. Itu saya sudah tes di lab dan puji Tuhan, memang benar-benar iya. Kuasa Tuhan itu benar-benar sangat luar biasa. Mujizatnya benar-benar terjadi. Saya juga semangat itu Bu dengan adanya salam Padre Pio, sila strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan, dan benar-benar itu meringankan penderitaan kita. Semoga kelompok ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih ya sharing yang luar biasa Bu Hilaria. Dilanjutkan kesaksian bagian ke-8. Semoga menginspirasi.